Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Halo, nama aku Agnia Agustina dengan NPM 2022 161 0004. Hai, saya Alis Nadia dengan NPM 2022 161 0006. Halo, nama aku Anissa Fitria dengan NPM 2022 161 0011. Hai, perkenalkan nama saya Depania Prilia Permana, NPM 2022 16119. Halo, nama saya Elsa Elfitri Ajahra dengan NPM 2022 161 0024. Halo, perkenalkan nama saya Pani Haliatul Koma dengan NPM 2022 16127. Persediaan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjamin kelancaran proses produksi dan distribusi. Tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan barang selalu tersedia saat dibutuhkan, sekaligus menekan biaya seminimal mungkin. Namun, dalam prakteknya, sering muncul masalah umum seperti kelebihan atau kekurangan stok. Jika stok terlalu banyak, bisa menyebabkan biaya penyimpanan membengkak. Sebaliknya, jika kekurangan stok, proses produksi atau distribusi bisa terhambat. Oleh karena itu, solusi yang perlu diterapkan adalah strategi pengelolaan yang efisien dan responsif terhadap permintaan pasar. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan bisa lebih adaptif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu. Yang selanjutnya ada strategi just in time atau JIT. Yang pertama, pengiriman barang dilakukan tepat waktu saat dibutuhkan. Strategi JIT dirancang agar bahan baku, komponen atau barang datang ke lokasi produksi hanya saat dibutuhkan, bukan disimpan dalam jumlah besar. Hal ini membantu menjaga efisiensi proses produksi dan meminimalisir waktu tunggu antara penerimaan barang dan penggunaannya. Dengan sistem ini, perusahaan bisa menghindari overstock dan memastikan bahwa semua komponen yang digunakan adalah barang baru atau segar, terutama dalam industri yang sensitif terhadap waktu seperti makanan atau elektronik. Yang kedua, mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dan biaya inventaris. Karena tidak banyak barang yang disimpan dalam jangka panjang, kebutuhan ruang gudang menjadi jauh lebih sedikit. Hal ini berdampak langsung pada penghematan biaya operasional seperti sewa gudang, pendinginan, pengamanan, serta tenaga kerja untuk pengelolaan stok. Selain itu, risiko kerusakan, keusangan barang, dan penyusutan inventaris juga dapat ditekan, sehingga pengelolaan keuangan perusahaan menjadi lebih efisien dan terkendali. Yang ketiga, risiko tinggi jika terjadi gangguan pasokan atau keterlambatan pengiriman. Salah satu kelemahan utama dari sistem JIT adalah tingginya ketergantungan pada kelancaran rantai pasok. Jika terjadi keterlambatan pengiriman dari pemasok, gangguan transportasi, cuaca buruk, atau krisis global seperti pandemi, maka perusahaan tidak memiliki cadangan stok yang cukup untuk melanjutkan produksi. Hal ini bisa menyebabkan penundaan produksi, kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, sistem JIT membutuhkan koordinasi yang sangat kuat dengan pemasok dan pengelolaan logistik yang andal. Lalu, strategi Economic Order Quantity atau EOQ adalah suatu metode manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang paling optimal guna meminimalkan total biaya persediaan. Biaya tersebut umumnya terdiri dari biaya pemesanan, ordering cost, biaya setiap kali perusahaan melakukan pemesanan seperti biaya administrasi, pengiriman, dan tenaga kerja. Lalu ada biaya penyimpanan, holding cost, yaitu biaya yang timbul karena menyimpan barang di gudang seperti biaya sewa gudang, keamanan asuransi, dan penyusutan. EOQ dirancang untuk mencari titik keseimbangan antara dua biaya tersebut. Jika pesanan dilakukan terlalu sering, maka biaya pemesanan meningkat. Sebaliknya, jika pesanan dalam jumlah besar, maka biaya penyimpanan yang meningkat.
EOQ menghitung titik di mana total kedua biaya tersebut adalah yang paling rendah. Lalu ada tujuan dari EOQ. Yang pertama, mengurangi biaya pemesanan dan penyimpanan. Yang kedua, menentukan jumlah pemesanan paling efisien. Yang ketiga, menghindari kekurangan maupun kelebihan stok. Yang keempat, menjaga kelancaran operasional rantai pasokan. Lalu ada penerapan EOQ dengan teknologi, yang mana sistem ERP dan software inventory dapat menghitung EOQ secara otomatis. Analitik data membantu memprediksi permintaan dan menyesuaikan EOQ secara dinamis. Otomatisasi mempercepat proses pemesanan dan pelacakan stok. Selanjutnya, Vendor Managed Inventory yang disingkat dengan PMI yaitu 1. Pemasok memantau dan mengelola persediaan milik pelanggan secara langsung melalui akses data, penjualan, dan stok secara real-time. Kedua, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok karena pengisian ulang dilakukan berdasarkan data aktual bukan perkiraan. Ketiga, memerlukan sistem informasi yang terintegrasi seperti Electronic Data Interchange yang disingkat dengan EDI atau ELP agar pemasok dapat mengakses data inventory secara otomatis. Keempat, mendorong kemitraan jangka panjang antara pemasok dan pelanggan melalui kepercayaan, transparansi, dan koordinasi logistik yang erat. Contohnya, implementasi perusahaan retail memberikan akses kepada pemasok untuk memantau stok barang di gudang toko dan secara otomatis mengatur pengiriman saat stok menipis. Yang selanjutnya ada teknologi dan risiko eksternal. Yang pertama itu ada sistem ERP dan software, yaitu membantu otomatisasi dan perencanaan stok. Yang kedua ada analitik data, yaitu memprediksi permintaan dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini meliputi fluktuasi harga, gangguan pasokan, dan kebijakan global. Yang keempat itu dibutuhkan strategi fleksibel dan evaluasi performa secara berkala. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan strategi manajemen persediaan yang tepat seperti GIT, EOQ, dan VMI sesuai karakteristik usaha, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dukungan teknologi serta pemanfaatan data analitik memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Di sisi lain, kolaborasi dalam rantai pasok dan pendekatan berkelanjutan menjadi elemen penting untuk menjaga daya saing dan ketahanan bisnis dalam jangka panjang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.